Halo guys, welcome back to Rubika TV. Ini episode perdana dari kita dan kita langsung menghadirkan sosok besar nih hari ini. Seorang ketua DPC Gerindra, politikus muda yang hari ini berhasil melanggeng di DPRD Provinsi dan menjadi jawara di Dapil Jatim 1. Siapa lagi kalau bukan seorang sosok Cahyo Prakoso gitu. Siapa sih sebenarnya Mas? Sosok Cahyo Prakoso ini ingin dikenal masyarakat seperti apa sih Mas? Ya, sosok Cahyo Prakoso ini kan hanya soal pemuda yang punya impian untuk menjadi bagian dari edukasi politik ke masyarakat atau anak-anak muda. Bahwa kita generasi muda ini tidak boleh apatis terhadap politik. Kita sebagai generasi muda harus punya adil, punya arti dalam perjalanan politik di Kota Surabaya khususnya. Karena politik ini adalah sesuatu awal yang akan menentukan arah masa depan bangsa kita. Dan anak muda harus berani untuk tampil dan ada peran penting di posisi kebijakan politik khusus di dunia politik. Tapi boleh nggak gini? Kita flashback ke pemilu kemarin deh. Iya. Kita kan ngomongin pemilu kemarin, hitungannya kan pertama kalinya Mas kan untuk bertarung dalam dunia politik yang sesungguhnya gitu ya. Kesulitan nggak sih Mas melihat kondisi-kondisi di lapangan, apalagi yang Mas lawan ini adalah semua orang berpengalaman gitu. Iya. Dan di stigmanya biasanya kan politisi muda, kurang pengalaman, nggak paham teknikal di lapangan, nggak ngerti masyarakat. Nah, cara Mas melawan stigma yang terjadi itu gimana sih Mas? Sebenarnya sih kita tinggal punya strategi yang berbeda aja. Jadi kalau misalkan kita bermain strategi politik atau komunikasi politik dengan cara lama, ya tentu simpati masyarakat juga nggak seperti yang kita inginkan. Cara esensial adalah bagaimana kita menawarkan, bukan menawarkan janji, tetapi kita menawarkan suatu pemikiran. Kalau generasi muda, termasuk teman-teman dari pendidikan ini kan generasi muda semua saya lihat. Pastikan yang dimiliki hari ini modal utamanya itu adalah gagasan, semangat, pemikiran, kreativitas, inovasi. Itu yang kita berikan kepada masyarakat, yang kita tawarkan kepada masyarakat. Bahwa kita tidak jualan janji, tetapi kita punya impian. Kita punya gagasan, punya pemikiran. Dan yang paling penting adalah sebagai seorang calon pemimpin, ya, untuk legislatif, eksekutifnya calon pemimpin, itu siap untuk menjadi penyambung aspirasi. Ya, siap untuk menjadi pejuang yang mampu mendengar suaranya tidak terdengar. Itu kuncinya. Dengan kemarin 90 lebih suara ya Mas ya, yang Mas dapatkan, itu kan sangat luar biasa Mas. Jatim 1, ada banyak raksasa-raksasa yang udah dikalahkan sama Mas Cahyo kemarin tuh ya. Hitungannya kan itu raksasa semua itu kan kayak banyak kan yang kemarin petahana-petahana yang tumbang. Dan dari kondisi-kondisi yang seperti itu loh Mas, maksud saya kita bicara awal orang mula mengenal sosok Cahyo Prakoso ini kan, wah ini siapa sih sebenarnya? Ketika bagaimana sih caranya Mas memperkenalkan diri ke masyarakat? Oh saya ini adalah sosok Cahyo Prakoso. Mas itu dikenalkan ke masyarakat dengan sosoknya seperti apa? Maksudnya apakah Mas ini pertama kali di DPC, dulu kan sempat menjadi DPD Gerindra ya dulu ya? Itu tahun berapa ya Mas? 2021? 2022 akhir. Oh, dan itu menurut gini ya Mas ya, apalagi seorang anak muda di umur Mas yang 29 tahun gitu menjadi seorang ketua DPC, itu kan beban berat gak sih Mas? Atau halangan dan rintangan apa sih ya Pak? Kalau beban berat, saya rasa semua profesi punya beban ya. Tetapi tanggung jawab beratnya, tanggung jawab yang besar dan berat ini yang saya rasakan dalam posisi saya sebagai ketua partai. Apalagi partai Gerindra ini kan bisa dikatakan partai yang besar, partai yang memiliki progres baik di tingkat nasional maupun di daerah seperti itu. Tentu tanggung jawabnya besar. Bagaimana kami bisa mensukseskan target dari partai, dan yang paling penting bagaimana kita bisa buktikan kalau generasi muda jadi pemimpin itu gini loh, gitu, tak kalah sama senior gitu loh, lebih memiliki kelebihan mungkin dari sisi pengalaman, dari sisi logistik dan lain-lain. Kita kalah sama generasi senior kan, tetapi kita harus menunjukkan kelebihan kita. Jadi tadi semangat, gagasan, kreativitas, inovasi,
Itu yang kita berikan kepada partai atau organisasi kita jalan dari. Dan alhamdulillah ya dengan dukungan dan para senior juga di DPC kan juga ada yang senior dari saya. Saya berada di atas, kita bergotong royong bersama, tidak hanya serta saling membantu. Karena ketua partai itu bagi saya sebagai ketua DPC itu hanya sebagai sosok manajerial aja, bukan sebagai apa ya, sebagai sesuatu yang dikultuskan atau sebagai yang paling Superman itu bukan, tapi hanya sebagai seorang orkestra. Jadi itu orang dia gitu. Apakah ini menjadi satu pertanyaan selama ini kita nggak perlu menyebut partai lah. Ada beberapa partai itu yang menyebut, wah saya ini adalah petugas partai manut apa kata ketum. Nah berarti apakah itu tidak terjadi di menurutnya sosok Cahyo Hadjo Prakoso? Apakah secara menjadi seorang ketua DPC partai itu ya kita hanya mengatur manajerial, selainnya kita berada di perusahaan, bagaimana memposisikan. Nah apakah kayak gitu atau gimana sih Bang membicarakan kayak gitu? Ya sebenarnya kan kalau disampaikan kader harus manut lah bahasa Jawa itu manut atau mengikuti arahan dari pimpinan partai itu wajar. Dan itu memang wajib sebagai kader, sebagai anggota dari organisasi dengan pimpinan organisasinya itu wajar dan wajib itu seperti itu. Tetapi bagi kami di Gerindra untuk merumuskan suatu kebijakan yang baik ya, makasih kebijakan yang baik ya harus berdasarkan diskusi bersama, buka bersama. Akhirnya apapun kebijakan dari ketua umum sebagai kadernya di bawah akan mengikuti, akan menjalankan. Karena keputusan dari ketua umum atau pimpinan dari partai di Gerindra adalah hasil dari masukan aspirasi dari kader-kader tingkat bawah. Jadi sebenarnya tanpa dibilang bahasa petugas partai itu konotasinya selalu negatif juga tidak ada. Oh iya. Bagi seorang petugas partai atau kader partai itu menjalankan arahan itu memang betul sesuai dengan yang dihendaki masyarakat. Jadi yang memang petugas partai ini kan dengan tujuan untuk mendengarkan apa sih yang terjadi di konteks masyarakat kayak gitu kan. Ketika memang sudah tahu, oh disitulah kita bisa merumuskan. Sebenarnya kan prakteknya begitu ya Mas ya. Terus yang masalah adalah kalau kita menjalankan arahan dari pimpinan yang tidak sesuai dengan cita-cita berdirinya dan lain-lain. Cita-cita dari berdirinya bangsa dan negara kita, cita-cita kita dalam politik yaitu memberikan kesejahteraan kebaikan di masyarakat. Nah itu yang salah. Nah tapi gini deh Mas, mayoritas anak muda hari ini kan cukup apatis ngomongin politik gitu ya. Kebanyakan lah kita bilang gitu. Nah Mas Cahyo ini ketika masuk pertama kali di Gerindra itu berarti di umur berapa Mas? Well saya itu sebenarnya yang tadi belum aktif ya. Iya. 2017 berarti sekarang 2024, 5 tahun yang lalu, 24 berarti ya. 5-6 tahun yang lalu lah ya. 7 tahun 6 tahun lah ya. Berarti di umur yang ternyata sangat muda gitu loh. Dan masih dari kuliah. Kenapa kok langsung memilih berpolitik gitu? Satu pasti orang tua ya. Meskipun orang tua saya sebenarnya pada belakangnya pengusaha, ini juga ada irisan politik kan. Yang kedua juga karena teman-teman di kampus. Dengan kampus kan lebih biasa di kampus itu sebenarnya tempat belajar politik. Dan respect dan lain-lain. Itulah yang menjadi ada minat. Apalagi saya kan kuliahnya di Fakultas Hukum. Fakultas yang nilai sosialnya lebih tinggi ya, semua sebenarnya tinggi. Maka kegiatan-kegiatan yang menyangkut unsur politik dan sosial masih akan lebih berminat. Iya. Akhirnya untuk kita harus jalan. Tapi gini loh, ketika di masa-masa itu gabung di umur usia muda untuk bergabung ke partai politik, biasanya kan orang pikir apa sih gabung partai politik gitu loh. Jadinya ya udah gitu-gitu aja jadi petugas marah. Bro, minum aja santai. Santai biar kan. Gini, ya semudah ya apatis sama politik. Sebenarnya saya beberapa kali menyampaikan
masyarakat kita atau generasi muda kita itu sebenarnya bukan apatis sama politik. Saya generasi muda kita itu melek politik. Justru tentang melek politik itulah mereka tidak mau masuk di politik. Apakah kalau mereka menanam dan politik gimana secara apa? Saling nurut satu sama lain, saling menghujat satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain. Jadinya dan kos politik itu tinggi. Maka akhirnya generasi muda itu sih kita itu dalam politik kan gitu. Tetapi sebenarnya mereka sangat awesome terhadap politik. Tidak mau terjun dalam dunia politik praktik, tidak mau ikut turut serta berperan dalam jabatan publik ataupun jabatan politik. Padahal politik generasi muda itu tidak terjun langsung, tidak ambil peran yang menjaga arah masa depan bangsa kita melalui perjuangan politik itu siapa lagi? Ya. Semua kebijakan kehidupan kita itu lepas dari urusan politik, kebijakan pendidikan, ya kan, sektor kesehatan, ekonomi, semuanya kebijakan politik. Iya. Dan itu butuh semangat dari teman-teman generasi muda. Gitu. Ini hanya bergerak di kampus atau bergerak di terjun di lapangan, tetapi juga harus berperan dalam politik praktis itu juga harus memiliki agar pergerakan dari generasi muda itu untuk mahasiswa misalkan itu benar-benar memberikan dampak nyata untuk bisa kebaikan dan seperti itu. Tapi yang tadi kan sempat nyinggung soal money politik lah gitu ya. Ya kita semua hampir kan sempat kemarin tuh ada isu-isu di kelas tinggi tuh di RRI yang bilang ya udah kita sahkan aja itu money politik sekalian daripada itu tutupi. Nah menurut pandangan dari Mas Cahyo sendiri itu gimana? Iya banget. Iya. Jadi ya kalau pakai tahun sekinggu pasang dia kalau sebut saya kan money politik nanti mereka kan Jangan dilegalkan. Belum selesai. Ya, money politik tidak dilegalkan aja. Tangan beneran terlihat kok. Iya betul. Money politik yang dilarang saja undang-undang itu terlihat. Terlihat itu bukan secara fisiknya ya, nanti secara isu kita mendengar di bawah masyarakat terjadi di bawah ada ya. Kalau misalkan secara fisik terlihat kan pasti ada tindakan dan nah, menurut saya seperti itu. Nah, kalau kita menyetujui, bahaya dong. Semangat demokrasi ya kan, semangat reformasi ini berarti tidak sesuai. Jadinya suaranya bisa dibeli gitu ya Pak. Memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, tetapi isi tasnya kurang lebih tidak bisa berperan dong dalam dunia politik praktis atau dalam kebijakan atau posisi publik. Iya. Tapi memang ketika kita bicara kemarin menurut pandangannya Mas Cahyo tadi ya, money politik memang wah ini sebenarnya udah banyak terjadi dan sering terjadi ya. Kita kan bicara dalam kondisi hari ini deh Mas. Ketika memang money politik itu nggak bisa dilegalkan, tapi kan secara nggak langsung hampir kita ngomong kelihatannya semua masyarakat kalau ada caleg yang datang masa nggak dikasih apa-apa kan pasti ada kita aku yakin pasti Mas Cahyo ngerasain lah di lapangan kayak datang gitu ke masyarakat, wah ini calegnya cuma nawarin program tok gitu, pernah nggak ditanyain gitu ketika masyarakat kemarin? Kalau saya bilang nggak mungkin deh. Tapi saya melihat selama saya di Surabaya, masyarakat Surabaya itu luar biasa, sudah rasional, sudah cerdas, bahwa yang dilihat dari calon pemimpin itu tidak ada tentang itu, tetapi ada visi misi, gagasan, tujuan, cita-cita dan semangat untuk apa dan komitmennya seperti apa, itu menjadi pertimbangan dari masyarakat kita, masyarakat Surabaya yang memilih calon pemimpin. Tetapi apa praktek seperti yang disampaikan tadi ada, ya ada nih bahasanya bukan ini ya. Masa datang nggak pakai topi atau ronggok itu biasa itu wajar karena ya sebagai calon pemimpin ya kita harus mampu bahasanya
menolong masyarakat gitu ya, beli rokok kalau mahal domainnya terus Iya, ada kalau beli rokok atas tapi Mas Cahyo sendiri tuh ngerokok? saya Sama sekali. Berarti dari ya mungkin kita ngomong nakal-nakalnya ya saya akan mungkin lah itu bang nggak bisa itu berarti sama sekali gitu. Oh, dari kuliah berarti berhenti merokoknya itu. Iya. Berarti zaman-zaman kuliah nongkrong. itu nada Oh, kenapa lu wajib iya ya. Ya. Iya sih. oh pulang sekolah kalau sebulan Tapi Mas Cahyo ini ngikutin TikTok gitu-gitu nggak? Pakai TikTok gitu-gitu. Berarti Mas Cahyo ini salah satu cowok yang disukai sama cewek-cewek yang paling jarang. Udah ganteng, nggak ngerokok loh itu mah. Kata cewek-cewek TikTok kan begitu Mas, gitu. itu ya Iya. Nah, sama sekali berarti ya. Wih, keren banget ya Mas Cahyo. Nah, gini Mas, kita ngomongin dari sisi keluarga ya. Mas Cahyo ini kan lahir dari keluarga pengusaha, dari sosok nama besar Bambang Haryo gitu ya. Ada beban nggak sih Mas, sebagai sosok nama sebesar itu dari seorang Bapak Bambang Haryo ini? Ada rasa kayak, wah ini ada tanggung jawab yang lebih besar itu daripada yang lain, atau merasa ini ada menjadi satu keuntungan gitu? Dalam pandangan Mas Cahyo bagaimana? kalau menurut saya sih jadi suatu yang berbeda Beban lagi berarti ya. bagaimana nama baik keluarga menurut saya penting dijaga karena bagi saya nama baik itu yang bisa dibeli Iya, ya, investasi sosial yang sudah berjalan dari kehidupan kita bermasyarakat maupun berpolisi keluarga dan bernegara itu akan membangun nama baik kita dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Sebenarnya utusan luar kita kalau sifat kita tidak sesuai dengan nama kita, nama besar kita ya akhirnya yang diingat masyarakat akan baik nama buruk kan. Iya, terus Pasti kabur dan bagi saya ya itu memang menjadi perubahan dan api ya nanti saja lebih dulu karena saya rasa semua masyarakat itu semua orang apapun skala sosialnya sebenarnya sama itu apa saja ada jajar lah ya. tak tahu sih Ustaz harus hidupkan yang nggak Ustaz atau yang anda agama gimana kak Karena nggak ada pembeda menurutnya ada gitu Mas. Tapi memang menjadi satu hal yang membebankan karena memang Bambang Haryo itu yang menurut atau beban atau kan sebenarnya ya ada tetap ada mungkin keuntungan ya, tapi ketika memang sama-sama terjun dunia politik gitu, ketika memang ayah kan sebagai sosok yang lebih besar gitu, dan pandangannya dari Mas Cahyo sendiri, apakah memang sosok ayah ini sebagai salah satu mentor atau sebagai apa pendamping atau seperti apa, atau udah bisa bertukar pikiran seperti itu? iya bisa dikatakan sebagai mentor juga ya mentor saya sama di sini karena mentor saya sudah banyak selain bapak saya senior saya Indra lalu juga pimpinan saya Pak Muzani sebagai bos saya kalau saya bercerita dengan beliau banyak mentor politik benar untuk saya tidak hanya tentang nama bapak saya juga Berarti sangat family man ya Mas Cahyo ini. Saya juga lihat di Instagramnya Mas ya. Ketika saya coba neliti, itu isinya full semua tentang keluarga. Kemudian ada satu yang menarik ketika saya semakin turun ke bawah itu ada tentang tahun derajat Mas. Ya, itu masih aktif nggak Mas Hari tentang tahun derajat itu? Latihan. Nah, tahun 2020 masih ikut itu. Menarik. Tahun derajat itu gimana sih Bang? Kan ketika bicara tahun derajat itu kenapa disebut boxer itu lah? Kenapa kok mirip kayak boxing kan? Kenapa kok boxer itu? ya salah sejarahnya itu tahu saya karena pendirinya yaitu raja beliau ketika menciptakan dari tahun derajat itu terkelain di jalanan pelatihnya itu dengan terkelain di jalanan dengan memang benar berjalan. Nah ketika beliau banyak kemenangan bahasanya ini dipanggil sama orang itu boxer. Nah ini orang sudah ya benar orang dari Baklungan panggilnya boxernya karena beliau tipikal orang yang pandai berkelahi itu dengan kemampuannya panggilnya boxer. Oh iya. Tapi saya kira itu bersama tinju
Oh berarti itu gerakannya hampir sama kayak tinju sebenarnya. Untuk tangannya, tapi di situ pakai kaki juga. Berarti mirip kayak Muay Thai sama kickboxing. Yes. Oh, tapi kalau di petakan tahun derajat itu apakah menggunakan sarung tangan atau tetap pakai ya pelindung? Helm sama body ini ya. Oh, ya. Berarti PON kemarin pun masih ikut ya. Dulu pernah juara juga ya itu ya. Udah kalah. Udah cuman ikut-ikut aja berarti ada udah. Boleh. Itu bos. Di pot. Nah waktu di pon kita nggak sudah fokus. Hal lain. Oh sudah dari jadi sudah mulai ada berkurang ya. Iya. Oh iya pas itu ponnya di Papua ya udah 20. Iya. Kian. Nah, ketika kayak gitu ya Mas ya. Hari ini tahun derajat 2020. Terus aku juga lihat nih dari IG-nya Mas Cahyo itu. Itu kan juga banyak tuh foto-foto keluarga ada gitu. Dari sang istri juga ya sama anak-anaknya ya. Nah sebenarnya kamu melihat dari sosok Cahyo Harjo ini kan kalau lihat dari IG itu kan kayak family man banget gitu ya. Kenapa sih kayak Mas Cahyo ini kan biasanya cowok itu pinginnya no face of case atau kayak Vincent Desta gitu yang Vincent sembunyiin istrinya kayak gitu. Kenapa sosok Cahyo Harjo ini kok nggak apa lah aku pingin membanggakan keluarga aku. Sebenarnya kalau dalam pandangan Cahyo Harjo itu soal keluarga itu gimana secara pandangnya? keluarga itu penting ya, karena kita ketika senang, ketika sedih, ketika capek, ketika semangat, kembalinya ya di rumahnya ya keluarga. Rumah itu kan bukan bangunan, tapi kan suasana itu yang menentukan yang bisa disebut rumah. Kalau menurut saya keluarga yang baik itu penting bagi kita, apalagi yang berprofesi di bidang politik, untuk bisa terus komunikasi yang baik dan menjaga yang baik. Dan memang itu kepuasan saya pribadi Mas. Gimana tuh? Kepuasan gimana? Meluangkan waktu sama keluarga, sama istri, sama anak, khususnya karena anak saya masih kecil kan, masih belum 2 tahun. Jadi terus saya mengekspresikan di media sosial. Karena memang di media sosial saya ada atur. Iya. Oh itu berarti nggak pakai admin ya? Oh berarti orangnya sedikit kan admin yang ada pakai dari medsos saya itu saya sendiri semua. Wah keren banget itu. Iya. Jadi semua itu kayak gitu, ya udah. Kalau ada yang nge-DM tuh tiba-tiba siapa gitu ngechat gitu, Kalau misalnya dibalas itu kalau saya sendiri. iya. Hebat, pas itu saya jangan kalau pendengar. Gak ada satupun itu ya. Karena kan biasanya wah udah jadi pejabat gitu, nanti ada adminnya gitu. Ya kecuali tim sudah banyak ya, tapi tetap saya usahakan saya mau malas sedikit, karena dalam pengajuan teknologi hari ini kan salah satu tempat curhatnya masyarakat, tempatnya masyarakat untuk berkomunikasi dengan sosok pemimpin atau wakilnya di media sosial. Ini kalau kita sebagai seseorang yang dianggap sebagai perwakilan atau pemimpin tidak mau mendengar secara langsung atau melihat secara langsung dan ada di media sosial, baik. Iya ya. Karena memang hari ini media sosial tuh jadi semua tempat untuk curahkan semua apapun gitu ya, kayak gitu. Iya. Jadi semuanya bisa disampaikan. Iya. Jadi dia ada masalah sekolah, ada masalah infrastruktur di seluruh. Dan adminnya juga bisa kelewatan. Iya betul. Kalau saya, kalau ada yang kelewat itu ya tiba di. Iya. Karena udah banyak aja gitu ya. Iya. Jadi artinya kan ketika anggap aja besok deh, ketika memang Mas Cahyo sudah dilantik, masyarakat tuh bisa menemui Mas Cahyo di mana aja gitu berarti ya. Entah mau lewat DM, entah mau lewat mana aja pun bisa gitu. Artinya sebenarnya inilah sebenarnya jadi saya punya satu pemikiran baru. Kalau memang kita bicara sosok generasi muda, sebenarnya artinya kan kalau kita bicara orang-orang lama ya, kita bukan berarti mendiskreditkan ya.
kalau bicara orang lama ya kita harus datang ke wilayah dapilnya, ketemu sama orangnya langsung untuk mendengarkan keluhan. Sedangkan ketika kita hari ini bicara anak muda dengan gaya barunya kayak Mas Cahyo lakukan tadi, ya udah lewat DM aja kalau bingung. Kalau saya lagi nggak bisa ya udah komunikasi chat aja gitu. Itu menarik banget ya. Meskipun saya juga rencana ada gerakan Oh, 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 oh. nah, maka beberapa teman-teman BAC atau BAC ini atau jajarannya bisa menjadi tempat sabar aspirasi. Nah, sedikit seminggu saya data di kecamatan ini. Nanti saya akan mendengar aspirasi dari masyarakat sekitarnya. Minggu depan pindah lagi. Di situ akhirnya saya juga nanti akan ada ruang untuk diskusi silaturahmi di kantor di beberapa hari. Jadi ada dalam satu minggu ada satu hari bersama masyarakat di bawah. Jadi mengcombine dia sekarang ini ya, mencoba menyatukan semuanya ya, akulturasinya di situ. Cuma teman-teman atau kita ya menjadi anggota dewan, tapi kalau tidak mau lihat dengan dengan masyarakat, benar masyarakat itu jadi juga nggak sih. Iya. Saya tahu belum masyarakat itu ya orang kita mau Yang memang turun langsung dari tanya aja langsung masyarakatnya. Iya. suara yang tidak terdengar itu ya. Iya. Suara-suara itu yang besar itu. Iya, menarik. Iya. Sebelumnya ini kita itu pernah bikin satu semacam survei lah, Mas. Ya kita juga sedikit membahas soal pilkada ini ya. Kemarin kita coba survei dan saya juga sempat beberapa kali terjun ke beberapa titik di kota Surabaya, menanyakan beberapa nama calon. Dan salah satu yang memang paling tinggi nama calon yang diharapkan itu adalah namanya Mas Cahyo Harjo. Dan ketika saya tanya, Mas, sampean tahu dari mana? Kayak saya tanya ke masyarakat ya, kok bisa tahu Cahyo Harjo ini dari mana? Oh, dia pernah datang ke sini. Dia pernah ngasih saya gini, dia mengharapkan dia punya program kayak gini. Saya pingin dia daripada dia di Jatim, saya pingin dia di Surabaya aja. Itu di daerah Tambasari. Oke. Nah itu gimana menurut Mas? Iya, pas kemarin 94.194 suara 100 ya memilih Snyder sebagai caleg dari provinsi. Dan alhamdulillah saya mendapatkan suara tertinggi di dapil 1 ini untuk provinsi. Kalau saya maju di eksekutif belum tentu suara terhadap juga dan pemilih saya itu karena mereka pasti punya harapan kepada saya dan sebenarnya yang sampai meskipun memang mayoritas tim saya masyarakat masyarakat yang mendukung saya kemarin juga mendorong saya untuk maju dalam kontestasi ambigu ini juga. Tetapi Mas, kita sebagai generasi muda juga harus memiliki sifat andat asal asalnya dan harus jangan terus terbang lah kita. Kita harus sadar bahwa kita memiliki banyak keterbatasan, memiliki banyak kekurangan. Karena dalam pikiran saya, prinsip saya adalah ketika kita memiliki tugas sebagai pejabat publik menetapkan amanat tanggung jawab itu mengejar itu ini ugalanya kena kemenangan. Ugalanya kena kemenangan. Oh, saya nanti menyambut nasional dari dia. Atau misalkan bersama dengan kampret dan dari itu saya tidak ada berbicara tentang apakah saya bisa menang atau tidak, tetapi apakah saya bisa memimpin Surabaya atau tidak. Kalau saya diberikan tanggung jawab, kira-kira saya bisa memimpin atau tidak. Apakah saya bisa mensukseskan keberlanjutan kepemimpinan yang sudah berjalan ini dengan lebih baik atau tidak? Apakah saya bisa
merealisasikan impian dari masyarakat Surabaya itu tidak. Itu kan tantangannya, Mas. Masalah menang kalah itu kan menurut saya itu nomor kedua. Tetapi apakah kami mampu, saya mampu memiliki kompetensi yang bisa menilai siapa ya? Masyarakat, bukan saya sendiri. Dan ketika memang masyarakat berpikir dia tidak, mungkin tidak. Tapi saya meyakini bahwa diri saya hari ini belum mampu untuk menjadi seorang manajemen eksekutif. Saya ingin belajar ada di legislatif. Kalau bahasanya Pak Presiden itu ada susu. Iya, luar biasa. Karena ini sangat jarang ketika memang, ya ini saya selama setiap saya mendengar di YouTube entah itu dimanapun, jarang ada politisi yang mengatakan bahwasanya dirinya belum mampu. Iya, sangat jarang. Biasanya kan mereka akan berkilah dengan apapun bahasa kayak gitu. Ini kan sebenarnya bukan berarti kita bilang kayak gini, bukan berarti menganggap diri kita lemah ya berarti ya. Tapi memang ya ini memang akan ada waktunya. Seperti itu yang bikin dianggap sama saya ya. Nah berarti ketika memang bicara waktunya, besok kan berarti mungkin kalau sosok Mas Cahyo maju ya. Tapi masih bisa mungkin kan? Ataukah ini harus pilih? Ya. Hari ini saya sampaikan saya tidak akan maju. Arahan dari pimpinan besar juga bukan saya yang maju, saya seperti itu. Dan saya juga sudah sampaikan, saya ingin belajar dulu tadi. Ya. Nah pandangannya nih Mas, sosok Ahmad Dhani untuk Pilwali Surabaya. Gimana menurut Mas? Ahmad Dhani gini. Ya, Pak Ahmad Dhani itu saya pikir setelah itu ya masing Rio. Terusnya dia lagi dia Mas Ahmad Dhani sosok yang cendiat menurut saya. Jadi dia sosok musisi yang jenius, kokoh nasional ya. Popularitasnya luar biasa, prestasinya tidak dilakukan lagi. Dan kita bisa lihat beliau tidak hanya sukses di dunia industri musik, tetapi juga di dunia politik. Hari ini beliau terpilih menjadi anggota negara terpilih dari depan. Tentu itu berarti adalah suatu sukses di dunia politik kita dari miliar. Dan beliau juga memiliki gagasan yang bisa memikirkan yang luar biasa dalam perjuangan politik. Tapi apakah beliau nanti akan mampu di Pilwali Surabaya? Dan menurut saya bukan mengenal saya untuk menyampaikan itu, karena yang tahu beliau remaja tidak ya beliau sendiri. Jadi berarti apakah Ahmad Dhani belum mendaftarkan calon di penjara? Masih belum ya? Memang memakan pental itu adalah statement dari Dianina di DBB. Sudah semua menyampaikan bahwa kita akan mengajukan bahwa dari surat ya Dens. Tapi apakah beliau betul-betul maju di Surabaya hingga hari ini belum ada arahan. Dan setahu saya beliau nggak fokus sebagai anggota DPR terpilih. Karena itu kami hari ini di Gerindra Surabaya sedang membuka komunikasi politik dengan beberapa tokoh dan partai politik untuk memberikan opsi-opsi calon pemimpin buat. Nah, gini Mas, yang besok Mas Lawan kan adalah musuh petahana nih. Sosok besar yang memang dari yang sudah ya kita sudah sama-sama tahu itu adalah sudah sangat hebat lah gitu secara kinerjanya selama 4 tahun terakhir di memimpin kota Surabaya. Dan ini akan menjadi petakan politik kedua dari seorang Mas Cahyo Harjo sebagai ketua DPC. Persiapannya sendiri itu gimana untuk besok ini? Apakah akan ada yang lebih tambahan atau gimana? Ya, saya sudah membuat struktural PAC nanti dan kesempatan. Di situ saya sampaikan bahwa kita sudah berhasil memenangkan Pak Prabowo bersama-sama dengan partai koalisi yang lain memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pemimpin bangsa kita. Maka kita punya PR juga untuk bisa memenangkan sosok yang calon kepala daerah yang memiliki visi misi dan semangat yang sama dengan presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, apakah ini bisa dikatakan tidak sejalan dengan visi misi Prabowo Gibran? Saya juga tidak mengatakan seperti itu. Semuanya masih nervous. Kami bisa lihat visinya apakah incumbent ini juga memiliki semangat yang sama dengan visi misi dan cita-cita dari presiden secara unggul. Tapi apabila ada perbedaan pandangan, tentu itu wajar-wajar saja. Itu kan ya, waktu kita juga berbeda pandangan dalam
siapa yang maju dalam Iya itu. Tapi saya yakin semua elit politik di Surabaya, semua caleg-caleg yang sangat beredar, semuanya sama kok untuk berbuat kebaikan sama masyarakat Surabaya. Iya, betul ada. Orang politik semuanya sama. Itu tadi jelas juga itu bagaimana mencegah semakin bangsa, kesejahteraan itu. Karena pasti satu tujuan sebenarnya, cuman dengan mekanisme yang berbeda itu ya. Figurnya berbeda. Tinggal mana yang betul-betul terbaik dan dibutuhkan. Oke, menarik ya. Berarti ketika memang besok nih untuk di Surabaya dari sosok Cahyo Harjo sendiri, karakter pemimpin yang sebenarnya dibutuhkan Surabaya itu secara pandangannya Mas Cahyo itu gimana? Menurut saya yang pertama adalah seorang pemimpin yang mampu menjadi seorang manajer yang baik. Kalau menjadi eksekutif ini mau PR-nya tidak hanya batas lain OPD ya atau birokrasi yang ada di pemerintahan, tapi juga semua bagian dari Surabaya itu juga harus bisa dirangkul dan ditata dengan baik. Infrastruktur masyarakat, kelompok agama dan kelompok pengusaha industri dan lain-lain agar lebih kalau biasa keberadaannya itu luar biasa. Jadi bagaimana bisa menjaga kebhinneka di Surabaya itu penting. Karena dengan operasi sangat besar seperti ini menjaga semangat kesatuan itu adalah fondasi utama. Ini cara bersukses sana. Kedua, sosok pemimpin yang bisa menjadi orkestra membangun infrastruktur yang baik di Surabaya. Tidak hanya infrastruktur fisik ya Mas, tapi juga infrastruktur kebijakan. Bagaimana kebijakan kita bisa pro terhadap kerja kesehatan, generasi muda, dan juga pro terhadap ekonomi kita, keramahan dalam investasi, stabilitas ekonomi, dan stabilitas politik, stabilitas keamanan, semuanya yang penting. Nah itu makanya seorang pemimpin yang depan yang kita butuhkan adalah seorang manajer, bahasanya ini seorang yang memiliki kemampuan manajemen yang baik seperti itu. Nah ini menjadi pertanyaan berikutnya, Mas. Menjadi seorang manajer di sini, apakah kita mengibaratkan pemerintahan ini sebagai dalam bentuk seperti layaknya perusahaan, ataukah ada cara yang berbeda lagi gitu? Karena bicara manajerial gitu. Ya oke, kita bicara manajerial sebagai sistem kepemimpinannya. Nah dalam proses kepemimpinan dari seorang wali kota lah kita bicara kayak gitu, dengan manajerial dalam perusahaan, apakah seperti itu yang diharapkan pemimpinannya seperti itu atau yang seperti apa sih Mas sebenarnya? Mungkin berbeda ya menurut saya. Kalau manajer perusahaan dengan manajer dari suatu operasi itu berbeda. Kalau manajer perusahaan tetap tanggung jawabannya terhadap pimpinan. Tapi kalau manajemen dalam operasi tanggung jawabannya hanya kepada pimpinan, tapi kepada masyarakat. Dan kalau menjawabannya pada up dan top jawabannya seperti ini. Berbeda itu konsep manajemen dari suatu pemerintahan dan perusahaan. Tapi yang paling penting adalah menurut saya kesamaannya adalah bagaimana soal manajemen yang memiliki prinsip good corporate governance dan memiliki goodwill. Memimpin itu kalau nggak punya goodwill, sehebat apapun, secerdas apapun, kalau tidak punya gitu ya, maka dia tidak bisa bekerja secara Ya. Jadi keinginannya dulu ya, satu arahannya dulu ya. Ya, ijazahnya menjadi pemimpin. Lihat itu, aku punya semangat yang baik, Pak. Iya. Orang pintar banyak Mas. Ada di kita itu bukan orang pintar, tapi yang menjadi menjadi pemimpin demi kemaslahatan bersama itulah tidak menjadi tugas kita untuk mencari. Ya. Jadi semacam beban berat hari ini sosok ketua DPC Mas ya, mencari sosok yang tepat itu. Sebenarnya ya saya lihat Pak Edi ini tapi sudah memiliki semangat yang sama. Mana beliau selalu mendorong bagaimana supaya dia bisa berkembang yang memiliki semangat besar. Menurut saya itu bisa dikatakan memiliki irisan yang sama dengan kami, tapi kita
Tetapi kan dalam perjalanan politik kadang kan meskipun semangat sama, ada juga hal-hal lain yang mengakibatkan mungkin kita bisa tidak bersama gitu. Tapi senang saat media berkali kami sangat mengapresiasi pemerintah hari ini. Nah, Pak Erik, kami sangat hormat dan sangat mengapresiasi ini. Apakah Pak itu karena kan ada hal yang perlu ditingkatkan, apalagi kita pas dari pandemi COVID kan, nah hal yang direvolusi gimana? Betul. Ya, menarik sekali, menarik. Nah, apakah besok ketika di pilkada, koalisi Indonesia Maju yang memang sudah digagas sama Pak Prabowo kemarin, apakah akan juga terjadi lagi di kota Surabaya menurut pandangan Mas Cahyo? Kalau beda komunikasi masih baik ya. Saya dengar ketua PKD koalisi Maju, koalisi komunikasi masih baik. Tapi apakah seluruh bagian dari koalisi Indonesia Maju pasti tetap bersama di pemilu depan? Ini masih sangat dinamis. Karena itu ada semangat tingkat daerah yang berbeda dan semangat di tingkat nasional. Ya, betul. Itu wajar saja. Tetapi saya rasa hari ini komunikasi masih baik, ada semangat kebersamaan masih tinggi, hingga akan menjadi sebuah polisi yang asli. Ya, kita dengar nanti Mas. Ya, naik. Ketika kemarin ada beberapa nama, dan saya pernah sedikit membaca soal berita tentang Mas Cahyo ya. Mas Cahyo itu sangat tertarik dengan para pengusaha di kota Surabaya. Kenapa? Karena begini Mas, saya rasa hampir semua camat memiliki ekonomi yang memiliki basic kemampuan manajerial demokrasi ataupun tapi seorang memiliki sebenarnya tidak hanya kata buat pengusaha tapi memiliki kepahaman tentang konsep ekonomi bahasa itu. Seseorang yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi, kepahaman dunia bisnis dan lain-lainnya itu tidak banyak. Karena ini harus dipertimbangkan sosok ini. Karena Surabaya ini tidak hanya politik nasional atau provinsi Jawa Timur sebagai ibu kota. Ini dikatakan juga alasan ekonomi nasional. Khususnya dari Timur, semuanya kan pusatnya ada. Iya, betul. Kita harus punya pemimpin yang aman tentang ekonomi itu. Hari ini apakah sudah memiliki pemahaman ekonomi, perlu dikuatkan dengan satu kolaborasi dan berpengaruh usaha-usaha yang memahami. Iya, keren. Iya, benar. Secara kita bicara Surabaya hari ini dengan konsepnya yang sudah dibangun selama ini, memang sangat potensial besar gitu ya. Jadi mereka sebagai pengusaha. Itu bagian seperti yang saya sampaikan, ya seperti itu. Dia sebagai ketua OS, sudah besar, pimpinan di TNI atau secara birokrasi sudah memahami, juga memiliki bisnis yang besar. Juga sebagai seorang itu juga selesai dia ke dengan sama. Koordinasi tidak unsur itu penting terus kayak ya menarik. Berarti ketika kita bicara hari ini dari setiap bagian-bagian itu harus terpenuhi dulu ya untuk menjadi seorang pemimpin itu ya. Itu bisa bekerja secara maksimal. Menarik. Nah, sebagai penutup ini ya Mas ya, satu kata buat besok deh gitu. Ketika memang pilkada, apakah pemimpin Surabaya ini, paling nggak satu kata aja Mas, sosok pemimpin Surabaya itu harus memiliki apa tuh? Satu kata. Integritas. Ya, oke. Baik, sekian episode perdana kita dari Rubrika TV. Saya Raffi Fauzan. Kali ini bersama dengan Mas Cahyo Hadjo, seorang ketua DPC Gerindra. Mengucapkan banyak terima kasih dan goodbye. Bye-bye.